Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah kaum muslimin dan rakyat Indonesia dimanapun berada. Ya, hari ini kita dikagetkan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM per 3 September 2022 ini yang diberlakukan jam 14.30 ya, jam 2.30 siang hari ini, di mana pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite dari 7.600 menjadi 10.000. Dan yang kedua solar dari 5.000 menjadi 6.800, dan yang ketiga Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500. Dan ini menyentak kita semuanya, mengagetkan kita semuanya ya. Jadi rakyat Indonesia kaget karena beberapa waktu yang lalu ya kita semuanya baik elemen mahasiswa, elemen buruh menolak wacana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM sendiri ya. Kalau dari mahasiswa HMI sudah turun, dari SEMI sudah turun, ya dari buruh juga pada turun untuk menolak rencana pemerintah menaikkan BBM ini. Namun pemerintah kelihatannya sepertinya matanya sudah buta melihat penderitaan rakyat, dan mereka tetap menaikkan BBM ini di hari libur ya, di hari Sabtu, sehingga rakyat hari ini sedang libur ya. Maka saya melihat ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Yang pertama, ya, pemerintah tidak memiliki empati terkait dengan kesusahan rakyat. Rakyat Indonesia hari ini sudah susah ya. Kita lihat dengan COVID-19 ini 2 tahun Indonesia ditimpa COVID-19 ini, maka lapangan kerja berkurang ya, PHK besar-besaran terjadi, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia lemah, dan bahkan daya beli masyarakat juga lemah ya. Dan ini kenaikan harga BBM ini menjadi pukulan berikutnya kepada rakyat Indonesia yang memang sudah ditimpa dengan beberapa kesulitan, beberapa kepayahan tersebut. Jadi kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang tidak berempati terhadap rakyat, dan kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang tidak pro rakyat dan kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Maka kita elemen masyarakat harus hari ini berusaha ya, berusaha untuk protes terhadap pemerintah, untuk berusaha menyuarakan suara kita bahwa pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM tersebut. Yang kedua, saya melihat di sini ya, partai-partai yang notabene waktu kemudian mereka kampanye ya, di tahun-tahun pemilu mereka kampanye menyuarakan akan mengusung aspirasi rakyat, akan membawa aspirasi rakyat, hari ini ternyata bohong belaka ya. Partai-partai justru menjadi cap dan stempel pemerintah ya, yang mereka berdiri di belakang pemerintah dan mereka pasang badan terhadap pemerintah, sehingga kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah, partai-partai hari ini mendukung semuanya, suaranya mengaminkan kebijakan pemerintah tersebut. Dan ini suara-suara yang fals hari ini dan tidak enak didengar, yang pada tahun-tahun kampanye itu pemerintah ya, partai-partai yang berpihak kepada pemerintah hari ini adalah suaranya, ayo pilih kita, ayo pilih perwakilan kita, tokoh-tokoh kita ya, wakil-wakil kita, agar kita bisa memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat. Ternyata hari ini kita lihat partai-partai tersebut tidak memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat. Justru partai-partai tersebut tadi saya katakan menjadi stempel dan cap pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakan pemerintah, untuk membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru tidak pro rakyat dan justru menzolimi rakyat atau menzolimi masyarakat. Dan yang ketiga yang saya lihat terkait dengan kenaikan BBM ini adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah bisanya hanya menyusahkan rakyat saja, menaikkan bahan baku pokok ya, menaikkan harga minyak goreng kemarin, terus kemudian menaikkan harga telur, dan hari ini menaikkan harga BBM ya. Terus masyarakat dibebani dengan kenaikan. Besok entah apa lagi yang akan dinaikkan oleh pemerintah kalau rakyat Indonesia ini tidak menyuarakan aspirasinya atau tidak mendemo, tidak memprotes apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Bisa jadi semuanya nanti akan dinaikkan dan rakyat kembali akan menjadi korbannya. Maka sahabat UIM dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita lihat pemerintah hari ini gagal. Pemerintah hari ini gagal mengelola pemerintahan ya. Mereka mengambil uang dari rakyat Indonesia, padahal banyak sumber-sumber keuangan yang mungkin sangat bisa diambil oleh pemerintah ya, sangat mungkin bisa diambil menjadi pendapatan pemerintah.
Di antaranya misalkan pemerintah mengambil uang, harta, aset dari orang-orang koruptor yang kemudian kabur ke berbagai negara dan mengambil uang dari bangsa ini, uang yang milik rakyat Indonesia. Pemerintah harus tegas, ya. Orang yang korupsi ambil tindak, ya, dan kemudian ambil semua asetnya dan kembalikan kepada rakyat, ya. Setidaknya itu memberikan angin segar kepada keuangan negara. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini yang kaya. Ya, Indonesia ini kaya sumber daya alam, baik kelautannya maupun sumber daya alam lainnya sangat-sangat kaya. Dari kelautannya aja Indonesia sangat kaya. Ya, namun pemerintah tidak berhasil memanfaatkan kelautan tersebut, sehingga yang ada justru pemerintah membebani kepada masyarakatnya dengan menaikkan bahan baku pokok, menaikkan harga telur, menaikkan harga minyak, sekarang harga BBM dan yang lainnya. Padahal kalau hal itu dikelola, ya, sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya ini dikelola, maka ya rakyat tidak akan terbebani dan justru mungkin rakyat akan disejahterakan, ya, karena Indonesia sangat-sangat kaya. Yang ketiga adalah ini, uang-uang yang beredar, ya, dari cukong-cukong, ya, terus kemudian oligarki yang tidak membayar pajak, ya, yang tidak membayar pajak itu bisa diambil dan itu jumlahnya besar. Orang-orang kaya oligarki yang menguasai Indonesia ini, mereka mengeruk harta kekayaan di Indonesia dan mereka tidak membayar zakat, tidak membayar pajak terhadap pemerintahan Indonesia ini, ya, sehingga kalau pemerintah mengambil harta pajak-pajak mereka itu, maka akan menjadi kekayaan negara yang akan bisa bermanfaat buat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah misalkan dari kasus-kasus nih, harta-harta yang kemudian dikuasai oleh para mafia-mafia seperti kasus Sambo ini. Sambo kan beredar bahwa dia memiliki harta 900 miliar. Maka kalau itu benar, ini baru satu mafia, ya. Belum mafia-mafia yang lainnya. Kalau pemerintah Indonesia tegas, ya, menindak mafia-mafia tersebut dan mengembalikan uang yang diambil oleh para mafia-mafia tersebut, maka bisa jadi kemudian Indonesia tidak butuh menaikkan harga bahan baku pokok. Indonesia tidak butuh menaikkan harga minyak goreng. Indonesia tidak butuh menaikkan harga kemudian BBM dan yang lainnya. Kalau misalkan pemerintahan Indonesia ini kemudian berhasil kemudian memanfaatkan segala potensi yang bisa menjadi pendapatan negara, dan pendapatan negara itu dikembalikan kepada rakyat Indonesia. Dan kejadian, ya, kenaikan BBM yang baru ini terjadi menandakan bahwa kita melihat bentuk pemerintahan Indonesia gagal mengelola pemerintahan di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.